Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan memaparkan materi yang berjudul penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan pada mata kuliah pendidikan multikultural dengan dosen pengampu Ibu Sinta Maria Dewi SPD MPD. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Ramadan dan rekan saya ada Dede Ruspika, Risma Mailina, dan Siti Nurjanah. Materi yang pertama yaitu pentingnya penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan. Pendidikan multikultur di Indonesia perlu menggunakan kombinasi model yang ada, agar setiap yang diajukan Gorski tahun 1980, pendidikan multikultur dapat mencakup 3 jenis transformasi, yaitu transformasi diri, transformasi sekolah, dan proses belajar mengajar di sekolah. Yang pertama, transformasi level diri. Kata konsep mengacu pada pengertian rancangan. Sebuah rancangan biasanya memiliki berbagai variasi, bergantung pada tujuan yang ingin dicapai dengan rancangan tersebut. Demikian pula dengan konsep transformasi diri yang diuraikan dalam buku ini tentu bukanlah suatu konsep yang baku, melainkan terlahir dari pengalaman yang diharapkan dapat bermanfaat. Ada 3 langkah dasar yang dapat ditempuh dalam melakukan transformasi diri, yaitu mengubah sikap mental, mengubah pola hidup, dan fokus pada tujuan. Yang kedua, ada transformasi level sekolah. Transformasi level sekolah digambarkan melalui 5 dimensi pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada integrasi materi, yang kedua proses pembentukan pengetahuan, yang ketiga ada reduksi prasangka, yang keempat pendidikan atau perlakuan pedagogik tanpa pandang bulu, yang kelima pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Yang ketiga ada transformasi level masyarakat. Masyarakat adalah suatu konsep sosial. Terdapat perbedaan yang nyata antara konsep masyarakat dan konsep kolektif. Mempertularkan keduanya mengandung keracunan pemikiran. Konsep kolektif menggambarkan kemampuan manusia orang per orang secara fisik yang biasanya didasarkan atas karakteristik uniformitas. Sebaiknya, konsep masyarakat menggambarkan berkumpulnya manusia atas dasar sukarela yang tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga berupa keterikatan dan keterkaitan batiniah. Dalam konsep masyarakat terkandung makna kesatuan antara kebinekaan dan kekhasan. Kebinekaan dengan demikian menjadi sifat tuntunan masyarakat agar komunitas yang dinamis selalu terwujud. Konsep masyarakat mengenai kepentingan bersama yang tanpa mengorbankan kepentingan individu. Selanjutnya adalah program pendidikan multikultural. Secara sederhana, pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keberagaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama, dan kultural, domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti atau difference atau politic of recognition, politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.
Materi selanjutnya mengenai peranan guru dan sekolah dalam penerapan pendidikan multikultural. Menurut Golnick dan Kim tahun 2007, dalam Iwan Supradi menyebutkan 6 asumsi dasar mengapa pendidikan multikultural perlu dikembangkan di sekolah, yaitu yang pertama, perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai. Yang kedua, sekolah harus menjadi model penyampaian HAM dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan bagi semua warga sekolah harus menjadi perhatian penting dalam rancangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, perilaku dan nilai yang perlu untuk kelangsungan masyarakat demokratis dapat dipromosikan di sekolah. Yang kelima, lembaga sekolah dapat menjadi tempat untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai, perilaku, dan komitmen untuk membantu siswa dari berbagai kelompok yang beragam. Dan yang keenam, kerjasama guru dengan pihak keluarga dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme. Peran guru dalam penerapan pendidikan multikultural. Yang menyangkut peran guru dalam penerapan pendidikan multikultural yaitu 1. Perbedaan agama. Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman di sekolah. Di antaranya, seorang guru harus mampu bersikap demokratis. Guru harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama. 2. Perbedaan bahasa. Dalam hal ini ada 2 poin penting yang dapat dilakukan guru. Guru harus mempunyai wawasan yang cukup tentang bagaimana seharusnya menghargai keberagaman bahasa. Yang kedua, guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap masalah-masalah yang menyangkut adanya diskriminasi bahasa yang terjadi di dalam dan di luar kelas. 3. Perbedaan gender. Agar dapat mewujudkan sikap seperti itu, guru mempunyai peran. Guru mempunyai wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender. Sensitif terhadap permasalahan gender. Seorang guru harus sensitif terhadap permasalahan gender yang terjadi di dalam maupun di luar kelas. 4. Perbedaan status sosial. Guru mempunyai peran penting dalam menumbuhkan sikap kepedulian sosial siswa, antara lain 1. Seorang guru sebaiknya mempunyai wawasan yang cukup tentang berbagai macam fenomena sosial yang ada di lingkungan murid-muridnya. 2. Guru sebaiknya mempunyai sensitivitas terhadap diskriminasi dan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang terjadi. 3. Guru harus menerapkan secara langsung sikap anti-diskriminatif, sosial, politik, dan ekonomi di kelas. 5. Perbedaan etnis. Peran guru sangat penting untuk menghindari hal ini, antara lain sebaiknya setiap guru harus mempunyai pemahaman dan wawasan yang cukup tentang sikap anti-diskriminasi etnis. Guru sebaiknya mempunyai sensitivitas yang kuat mengenai gejala-gejala diskriminasi etnis. Guru harus memberikan contoh secara langsung melalui sikap dan tingkah lakunya yang tidak memihak dan atau berlaku diskriminatif terhadap siswa yang mempunyai latar belakang etnis atau ras tertentu. Selanjutnya yang keenam, perbedaan kemampuan. Yang pertama, guru harus mempunyai wawasan dan pemahaman yang baik tentang pentingnya sikap anti-diskriminasi terhadap orang-orang yang mempunyai perbedaan kemampuan. Yang kedua, guru sebagai penggerak utama kesadaran siswa agar selalu menghindari sikap yang diskriminasi, mampu mempraktekkan wacana anti-diskriminasi langsung di dalam kelas atau di luar kelas. Yang ketiga, guru harus tanggap melihat adanya diskriminasi yang berkaitan dengan kemampuan dan memberikan pemahaman kepada siswa bahwa semua manusia
mempunyai kekurangan tergantung bagaimana dapat mengelola kekurangan tersebut menjadi kelebihan. Ketujuh, perbedaan umur. Kesalahpahaman dalam memahami dan mengartikan apa yang diucapkan oleh lawan bicara kadang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sering terjadi diakibatkan oleh perbedaan umur, menyebabkan perbedaan pengetahuan antar individu. Sekolah harus menerapkan peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap umur tertentu dilarang, dan guru memberikan pemahaman untuk saling menghormati dan memahami perbedaan umur yang ada di sekitar mereka, serta memberikan contoh sikap yang tidak diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda umur dengannya, dan bagaimana bersikap dengan orang yang umurnya berbeda. Jadi kesimpulannya, pendidikan multikultur di Indonesia perlu menggunakan kombinasi model yang ada, agar setiap yang diajukan Gorski tahun 1980, pendidikan multikultur dapat mencakup 3 jenis transformasi, yaitu transformasi diri, transformasi sekolah, dan proses belajar mengajar di sekolah. Secara sederhana, pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keberagaman budaya dalam respon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia keseluruhan. Mengapa fokus pendidikan multikultural? Sila mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama, dan kultural domain dan mainstream. Peran guru dalam pendidikan multikultural mencakup perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan gender, perbedaan status sosial, perbedaan etnis, perbedaan kemampuan, dan perbedaan umur. Sekian penjelasan materi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.